Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh hikmah tentang ayam berkokok pada malam hari. Pertanda apa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Kiai Hanafi. Beliau adalah sosok yang dihormati oleh semua penduduk karena ilmu agamanya yang luas dan akhlaknya yang mulia. Kiai Hanafi sering mengingatkan penduduk desa untuk tidak lupa berzikir, bahkan di waktu-waktu yang sunyi sekalipun. Malam itu, suasana desa begitu hening. Langit bertabur bintang, sementara angin malam yang dingin berhembus perlahan. Namun, keheningan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara kokokan ayam yang melengking keras. Kokok! Kiai Hanafi yang sedang berada di ruangannya terbangun dari zikirnya. Ia menghentikan tasbih yang ada di tangannya, lalu menoleh ke arah jendela. Suara itu berasal dari kandang ayam di belakang rumahnya. Ayam itu berkokok lagi di malam hari, gumam Kiai Hanafi dengan nada datar. Namun, ada sesuatu dalam suara ayam itu yang membuatnya berpikir. Beliau bangkit, meraih tongkat kayu yang biasa menemaninya, dan melangkah keluar rumah. Dengan obor kecil di tangannya, Kiai Hanafi berjalan perlahan menuju kandang ayam. Kandang itu terletak di bawah pohon besar yang sedikit tertutup bayangan malam. Sesampainya di sana, beliau melihat ayam jantan bernama Koko berdiri tegak di atas pagar kandang. Matanya menatap lurus ke arah hutan yang gelap, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Kiai Hanafi mendekat. Pandangannya mengikuti arah mata Koko. Namun, hanya kegelapan yang terlihat. Beliau menghela napas, lalu berkata lembut, "Apakah engkau melihat sesuatu, Koko?" Ayam itu kembali berkokok dengan suara lantang, membuat bulu kuduk Kiai Hanafi berdiri. Dalam hati, beliau merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membawa suara samar dari arah hutan. Kiai Hanafi berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Suara itu seperti bisikan, tetapi tidak jelas kata-katanya. Beliau mengerutkan kening dan mulai melantunkan doa pelindung, memohon perlindungan dari Allah. Namun, sebelum beliau sempat melanjutkan doanya, suara itu semakin mendekat, membuat suasana menjadi lebih mencekam. Kiai Hanafi berdiri tegak di dekat kandang ayam. Tongkat kayunya menggenggam erat. Hembusan angin malam membawa aroma hutan yang lembab dan suara samar yang terus mendekat. Koko kembali berkokok. Kali ini lebih keras, seolah-olah memperingatkan sesuatu. Kokok! Kiai Hanafi melantunkan doa dengan suara tenang. Namun matanya tetap mengawasi hutan gelap di depan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq, bisiknya, seraya menguatkan hati. Dari dalam hutan, terdengar suara ranting patah, seperti langkah-langkah yang perlahan namun pasti mendekat ke arah desa. Kiai Hanafi memperhatikan dengan saksama, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, hanya kegelapan yang menyelimuti pandangannya. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang semakin kencang dan bunyi gemerisik dedaunan. Kiai Hanafi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, malam seperti ini seringkali menjadi waktu bagi makhluk-makhluk yang tidak terlihat untuk berkeliaran. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Suasana menjadi sunyi, begitu hening hingga suara detak jantung terasa menggema di telinga. Koko kembali berkokok. Namun kali ini suaranya terdengar lebih rendah, seperti takut. "Tenang, Koko," ujar Kiai Hanafi sambil menepuk pelan kepala ayam itu. Beliau lalu menatap ke arah pohon besar di dekat hutan. Dalam cahaya remang-remang, samar-samar terlihat bayangan tinggi menjulang. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya terasa begitu menekan. Kiai Hanafi berdiri lebih tegak. Dengan suara lantang, ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berharap dapat mengusir apapun yang ada di sana.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika, bayangan itu bergetar dan perlahan memudar ke dalam kegelapan. Suara angin yang tadinya menderu-deru kembali tenang, dan Koko berhenti berkokok. Kiai Hanafi menghela napas lega. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian malam ini. Dengan langkah perlahan, ia kembali ke rumah, meninggalkan Koko yang kini tampak tenang di kandangnya. Beliau memutuskan untuk merenung dan mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Esok hari, ia akan memanggil para penduduk desa untuk membahas kejadian ini, karena Kiai Hanafi yakin bahwa misteri ini berkaitan dengan desa mereka. Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas desa. Kiai Hanafi memulai harinya seperti biasa dengan melaksanakan sholat subuh di Langgar, sebuah musola kecil tempat penduduk desa berkumpul untuk beribadah. Setelah sholat, beliau berdiri di depan jamaah yang sebagian besar terdiri dari para petani dan pedagang desa. "Saudara-saudaraku," ujar Kiai Hanafi dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Semalam aku mendengar sesuatu yang tidak biasa dari arah hutan. Kokokan ayam di malam hari bukanlah hal yang terjadi tanpa sebab. Ada tanda-tanda yang harus kita pahami." Para jamaah mulai saling berbisik, mencoba menebak apa yang dimaksud oleh Kiai Hanafi. Salah seorang lelaki tua bernama Pak Karim angkat bicara. "Kiai, apakah ini terkait dengan cerita lama tentang hutan kita? Bukankah dulu kakek-kakek kita sering memperingatkan agar berhati-hati dengan makhluk halus yang tinggal di sana?" Kiai Hanafi mengangguk pelan. "Benar, Pak Karim. Kita tidak boleh mengabaikan sejarah. Namun, sebagai umat yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh takut pada makhluk selain Allah. Yang harus kita lakukan adalah menjaga ibadah kita dan memohon perlindungan." Seorang pemuda bernama Hasan, yang terkenal dengan keberaniannya, maju ke depan. "Kiai, jika ada sesuatu di hutan itu, biar saya yang memeriksanya malam ini. Saya tidak ingin desa kita terus diganggu oleh hal-hal yang tidak jelas." Kiai Hanafi menatap Hasan dengan penuh perhatian. "Keberanian itu baik, Hasan. Namun, keberanian tanpa ilmu dan doa hanya akan membawa pada kebinasaan. Kita harus bersiap dengan hati yang bersih dan iman yang kuat." Setelah berdiskusi panjang, diputuskan bahwa malam nanti Kiai Hanafi bersama Hasan dan beberapa pemuda desa akan pergi ke hutan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum mereka pergi, Kiai Hanafi meminta semua penduduk desa untuk melaksanakan sholat hajat di Langgar, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Hari itu berlalu dengan penuh kewaspadaan. Para pemuda mempersiapkan obor, parang, dan perlengkapan lainnya. Sementara para ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan dan air untuk mereka yang akan pergi. Di tengah kesibukan itu, Koko kembali menjadi pusat perhatian. Ayam itu tampak gelisah. Seringkali mengitari kandangnya sambil sesekali berkokok dengan suara kecil. Koko sepertinya tahu sesuatu. Gumam Pak Karim yang memperhatikan ayam itu. Menjelang senja, suasana desa mulai hening. Semua mata tertuju pada Kiai Hanafi yang berdiri di depan Langgar, siap memimpin perjalanan ke hutan yang gelap dan penuh misteri. Malam mulai menyelimuti desa, membawa dingin yang menusuk tulang. Kiai Hanafi bersama Hasan dan beberapa pemuda lainnya berkumpul di depan Langgar. Mereka membawa obor, tongkat, dan peralatan seadanya. Sebelum berangkat, Kiai Hanafi berdiri di tengah mereka dan mengangkat kedua tangannya. "Marilah kita berdoa bersama sebelum memulai perjalanan ini. Semoga Allah melindungi kita dari segala bahaya dan memberi kita petunjuk," ujarnya. Semua kepala tertunduk, mendengarkan lantunan doa Kiai Hanafi yang lembut namun penuh keyakinan. Setelah itu, mereka melangkah menuju hutan, ditemani cahaya obor yang redup. Langkah-langkah mereka terdengar jelas di jalan setapak yang berbatu. Hutan di depan tampak gelap pekat, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Hasan yang berjalan di samping Kiai Hanafi berbisik, "Kiai, apa yang kita cari di sini sebenarnya?" Kiai Hanafi tersenyum tipis. "Bukan kita yang mencari, Hasan. Jika Allah mengizinkan, maka sesuatu akan menunjukkan dirinya pada kita." Suasana semakin mencekam saat mereka memasuki hutan.
Pohon-pohon tinggi di kanan kiri jalan tampak seperti sosok yang mengintai. Sesekali terdengar suara hewan malam yang samar, membuat beberapa pemuda merasa gelisah. Tiba-tiba, suara kokokan ayam terdengar lagi. Kokok! Suara itu datang dari arah hutan, jauh dari tempat mereka berdiri. Hasan berhenti dan menoleh ke Kiai Hanafi. Kiai, itu suara Koko. Bagaimana mungkin ia ada di sini? Kiai Hanafi tidak langsung menjawab. Beliau hanya mengarahkan pandangannya ke depan, lalu berkata, "Mari kita ikuti suara itu." Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti arah suara kokokan yang terus terdengar. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suasana menjadi semakin aneh. Udara terasa lebih dingin, dan bau tanah basah semakin menyengat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, tampak sebuah batu besar yang terlihat seperti altar kuno. Hasan dan pemuda lainnya saling berpandangan dengan raut wajah penuh tanda tanya. Kiai Hanafi melangkah mendekat. Beliau memeriksa batu itu dengan saksama, kemudian berlutut dan menyentuhkan tangan ke permukaannya. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya pelan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Para pemuda mengangkat obor mereka, mencoba melihat apa yang ada di sekitar. Dari kegelapan, muncul bayangan yang samar namun tinggi menjulang. "Kiai, ada sesuatu di sana," seru salah seorang pemuda dengan suara gemetar. Kiai Hanafi berdiri perlahan, menatap ke arah bayangan itu. Dengan suara tegas, beliau mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suara beliau menggema di antara pepohonan, membuat udara terasa lebih ringan. Bayangan itu tampak bergeming, namun suara gemerisik semakin keras. Para pemuda mulai mundur perlahan, sementara Hasan tetap berdiri di samping Kiai Hanafi. "Mereka mencoba menakut-nakuti kita," ujar Kiai Hanafi dengan tenang. "Tetap kuat, jangan takut." Namun, suara gemerisik berubah menjadi deru yang menderu-deru, seolah-olah hutan hidup dan ingin menelan mereka. Deru angin malam menderu semakin keras, membuat nyala obor berkedip-kedip. Bayangan tinggi yang menjulang di balik pepohonan tampak semakin jelas, seperti sosok besar yang mengawasi mereka. Para pemuda mulai terlihat cemas, sebagian melangkah mundur, namun Hasan tetap berdiri di samping Kiai Hanafi, meski tangannya yang memegang obor sedikit gemetar. Kiai Hanafi mengangkat tongkat kayunya dan melangkah maju. "Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun engkau, kami datang bukan untuk melawan. Kami adalah hamba-hamba Allah yang hanya takut kepadanya. Jika engkau makhluk Allah yang tersesat, kembalilah ke jalan yang benar." Suara beliau tegas namun penuh kelembutan. Bayangan itu berhenti bergerak, lalu perlahan mendekat. Hasan menatap dengan waspada, dan para pemuda lainnya semakin merapatkan barisan. Sosok itu akhirnya berhenti di depan Kiai Hanafi, membentuk wujud samar-samar yang menyerupai manusia besar dengan mata bersinar merah. Kiai Hanafi tidak menunjukkan rasa takut. Dengan suara yang lebih lantang, beliau mulai melantunkan ayat kursi. Suara beliau menggema di seluruh hutan, menembus keheningan malam. "Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum." Sosok itu mulai bergetar, seperti tidak mampu menahan kekuatan ayat suci tersebut. Dari balik tubuhnya, terdengar suara menggeram rendah, diikuti oleh kokokan ayam yang keras dan panjang. Hasan dan yang lainnya menoleh, terkejut melihat Koko, ayam jantan milik Kiai Hanafi, tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ayam itu kembali berkokok dengan lantang, seolah-olah menantang sesuatu. "Kokok!" Sosok besar itu tampak semakin lemah. Ia mengerut perlahan, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang melayang ke udara. Dalam beberapa detik, asap itu hilang bersama angin malam, meninggalkan hutan dalam keheningan total. Kiai Hanafi menurunkan tongkatnya, lalu menghela napas panjang. Beliau menoleh ke arah para pemuda yang kini tampak lega, meskipun sebagian masih terlihat tegang. Makhluk itu adalah jin yang tinggal di tempat ini. Ia merasa terganggu oleh kita. Tetapi ingatlah, jin juga makhluk Allah. Mereka hanya bisa menyakiti jika kita lupa kepadanya, ujar Kiai Hanafi dengan bijak. Hasan mengangguk. "Kiai,
Apakah Koko tahu keberadaan makhluk itu sejak awal? Kiai Hanafi tersenyum. Ayam berkokok di malam hari seringkali menjadi pertanda. Sebagian ulama mengatakan, ayam melihat malaikat. Tetapi ada pula yang mengatakan ayam bisa merasakan keberadaan makhluk gaib. Hanya Allah yang Maha Tahu. Mereka semua kembali ke desa dengan hati yang tenang. Koko berjalan mengikuti Kiai Hanafi, seolah-olah ingin memastikan bahwa pemiliknya aman. Setibanya di desa, Kiai Hanafi meminta semua penduduk untuk terus menjaga ibadah dan zikir agar desa mereka senantiasa dalam lindungan Allah. Malam itu, Koko berkokok sekali lagi, tetapi kali ini suaranya terdengar tenang, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa bahaya telah berlalu. Keesokan harinya, suasana desa terasa lebih cerah dari biasanya. Para penduduk berkumpul di depan langgar, ingin mendengar penjelasan Kiai Hanafi tentang apa yang terjadi di hutan malam sebelumnya. Hasan dan para pemuda yang ikut serta juga hadir, menceritakan pengalaman mereka dengan semangat. Kiai Hanafi duduk di tengah-tengah mereka, dengan Koko berdiri di sampingnya. Ayam jantan itu tampak tenang, seolah memahami bahwa dirinya menjadi bagian penting dalam kejadian malam itu. Saudara-saudaraku, ujar Kiai Hanafi dengan suara lembut. Semalam, kita telah menyaksikan kebesaran Allah. Kokokan ayam di malam hari bukanlah hal biasa. Itu adalah tanda dari Allah agar kita waspada dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Para penduduk mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah seorang ibu bertanya, Kiai, apakah makhluk yang kita temui di hutan itu akan kembali lagi? Kiai Hanafi tersenyum dan menjawab, jin dan makhluk gaib lainnya memang ada di sekitar kita, namun mereka tidak bisa mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Jika kita terus menjaga iman, sholat, dan zikir, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Bahkan, ayam seperti Koko ini pun menjadi alat peringatan dari Allah agar kita selalu ingat kepadanya. Hasan menambahkan, Kiai benar, saat kita di hutan, meskipun suasana menakutkan, bacaan ayat suci dari Kiai membuat makhluk itu tak berdaya. Kita harus percaya bahwa perlindungan Allah selalu ada bagi hambanya yang beriman. Penduduk desa sepakat untuk meningkatkan ibadah mereka. Setiap malam, mereka mulai melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran bersama di langgar. Mereka juga mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak takut pada gelap atau makhluk gaib, melainkan lebih takut kepada Allah dan menjadikannya tempat berlindung. Koko, ayam jantan yang menjadi pusat perhatian, kini dianggap sebagai penjaga desa. Setiap kali ia berkokok di malam hari, penduduk segera berwudu dan berdoa, meyakini bahwa itu adalah panggilan untuk mengingat Allah. Hari-hari berlalu dengan damai, dan desa itu semakin makmur. Kejadian di hutan malam itu menjadi pelajaran besar bagi mereka semua, bahwa kokokan ayam di malam hari bukan sekadar suara biasa, melainkan peringatan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kiai Hanafi kembali melanjutkan kehidupannya dengan mengajarkan ilmu agama dan menjadi teladan bagi penduduk desa. Setiap kali ditanya tentang kejadian itu, beliau selalu berkata, Allah lah yang menjaga kita semua. Ayam seperti Koko hanyalah makhluk kecil yang diutusnya untuk mengingatkan kita akan kebesarannya. Dan dengan itu, kisah ayam berkokok di malam hari menjadi sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan pentingnya keimanan dan doa dalam menghadapi apapun yang tidak terlihat. Dari cerita ayam berkokok di malam hari, kita dapat mengambil hikmah bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik yang tampak biasa atau luar biasa, adalah tanda dari Allah yang harus kita waspadai dan renungkan. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang yang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Qis. An-Nahl 43. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mencari pengetahuan dan hikmah dari setiap kejadian yang kita alami, serta menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah. Dalam setiap ujian dan peristiwa, Allah memberikan petunjuk bagi hambanya yang mau belajar dan berusaha memahaminya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan gaya nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau senang dengan cerita ini,
Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung kami agar bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat.